sutradara mau menyampaikan sebuah cerita. Ada yang penasaran nggak? Generasi seusia kami yang lahir setelah tahun 2000-an, juga para penonton yang seumuran dengan kami, perlu tahu riwayat perempuan ini. Terus terang, bagi kami, peristiwa yang dialami perempuan Malang ini sudah menjadi mitos. Ya, karena kejadiannya jauh sebelum kami lahir. Dia Marsinah, perempuan muda berusia 24 tahun, seorang buruh kecil dari pabrik arloji di Porong, Jawa Timur. Tanggal 9 Mei 1993 ditemukan mati terbunuh di hutan Jati Madiun. Nah, perlu diingat penonton, pada waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang ini. Jadi peristiwa ini autentik. Apa? Autentik. Jadi begini, hasil autopsi kematian perempuan Malang ini didahului penjarahan kecil, penganiayaan, dan pelecehan menggunakan benda-benda tajam. Ada keprihatinan tinggi yang melahirkan berbagai penghargaan. Namun, dalam waktu yang bersamaan, pelecehan juga terjadi. Dalam proses pengungkapan siapa pembunuhnya, setelah melalui proses amat panjang, tidak membuahkan apa-apa. Sebenarnya Marsinah sudah ikhlas dengan kematiannya yang sia-sia. Tiba-tiba saja kasus ini diangkat kembali. Mendengar kasus ini diangkat kembali, dari alam kuburnya, Marsinah tampaknya keberatan. Ia memutuskan untuk menengok sebentar alam kehidupan. Tepatnya dalam acara peluncuran sebuah buku yang ditulis berdasarkan kematiannya. Nah, inilah untuk pertama kalinya Marsinah mengunjungi alam kehidupan. Kawan-kawan senasib di alam kuburnya tampak keberatan. Tapi Marsinah mana peduli. Dan dari situlah lakon ini dimulai.
Jika kesunyian ini dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar dan derita yang tak berujung. Sesaat saja, jika aku diberikan kesempatan untuk merasakan bahwa diriku adalah aku. Kalau betul maut adalah kedamaian, lantas mengapa aku masih seperti ini? Kenapa pedih dari luka lamaku masih terus menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa kecewa dan amarahku masih seperti kobaran api yang terus membakar diriku? Belajarlah kau menerima dan pasrah. Pasrah itu jadikan sebagai kekuatan. Nanti kau akan bisa tersenyum bagaimanapun
itulah pertama kali aku meninggalkan Nganjuk, di mana nenekku tak seperti biasa bersikeras menahan diriku. Sebetulnya dia bicara banyak tentang firasat. Aku juga tahu dia telah membaca seluruh kegelisahanku. Tapi aku tak pernah menggubris semua nasihat-nasihatnya. Dan sampai akhirnya aku tetap meninggalkan Nganjuk. Aku tak pernah bercerita kepada nenekku kenapa Sidoarjo saat itu adalah kota penting bagiku. Sulit jika diceritakan kembali bagaimana kemiskinan melilit keluargaku saat itu. Setiap pagi dan sore aku harus berkeliling hanya demi menjajakan kue hasil bikinan nenekku demi 100-200 perak. Aku bahkan nyaris tak pernah bermain dengan teman-teman sebayaku. Aku bahkan nyaris tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan teman-temanku. Tapi aku ikhlas. Aku ikhlas. Karena dengan uang yang kudapatkan, aku bisa menyewa buku dan membaca sepuas-puasku. Berupaya meningkatkan kehidupan yang pas-pasan. Bermimpi memiliki pendidikan yang lebih baik. Lebihkah itu? Memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan. Lebihkah itu? Lalu karena cita-cita yang kuinginkan malah membawaku ke dalam arti kemiskinan yang sesungguhnya. Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku ke dalam ketidakberdayaan yang tak akan pernah terelakkan.
kalian menganggap yang dilakukan Marsinah itu tidak masuk akal? Apakah kalian menganggap Marsinah itu sinting? Apakah kalian menganggap Marsinah itu gila? Marsinah harus pergi. Marsinah harus pergi meninggalkan nenek yang dicintainya. Setelah 4 tahun, Marsinah merasa mati sia-sia. Tiba-tiba mereka mengungkit-ungkit kembali kematiannya. Ada yang mengatakan kematian Marsinah murni tindakan kriminal. Ada lagi kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pembobokan guru. Ada pula kematian Marsinah dilatar belakangi balas dendam. Dan hari ini buku yang ditulis berdasarkan kematiannya diluncurkan. Apa itu tidak gila? Marsinah, perempuan miskin yang semasa hidupnya tidak punya kemampuan untuk membeli buku pun untuk dibaca dan dibanggakan. Apa yang mereka inginkan? Mereka menggali tulang-tulang Marsinah 2 kali. 2 kali mereka membongkar kuburnya, juga untuk sia-sia. Marsinah sakit hati. Bagaimana tidak? Karena inilah yang paling ia benci. Mereka menganggap semua orang bodoh. Mereka menganggap semua orang bisa dibodohi. Betapa aku, kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih untuk sebuah rencana besar. Dan sekaranglah saatnya, saat kita sudah mati, saat kita sudah tidak bisa dibunuh lagi. Toh sekarang kita sudah terbunuh. Mereka boleh mengamuk ataupun dongkol dengan apa yang kita ucapkan. Menggebuk kita, masa Allah mau digebuk juga? Menggebuk kita atau digebuk?
Kalian semua mau kemana? Kalian mau pergi? Kalian mau meninggalkan aku? Kalian mau pergi? Tolong, tolong jangan tinggalkan aku. Tolong, aku takut sendirian. Tolong jangan tinggalkan aku. Mereka semua pergi. Aku sendiri. Suara-suara itu. Suara-suara itu terus mengikuti aku. Aku tahu mereka akan terus menggangguku. Aku tahu mereka akan terus mengikuti aku. Tapi aku tidak takut. Aku tidak akan takut. Aku akan tetap berada di tengah peluncuran buku itu. Aku akan tetap menghadapi mereka semua di sana. Marsina dan ratusan manusia lain yang senasib dengannya telah menjadi korban. Namun bagi kita mereka adalah pahlawan. Kematian Marsina melahirkan Undang-Undang UMR. Dengan sangat aku memohon, setidaknya demi generasi kita, jauhkan mereka dari tangan-tangan kotor. Selamatkan mereka dari orang-orang pongah yang menganggap dunia ini miliknya. Ketahuilah, dengan kalian menyelamatkan mereka, berarti kalian telah menyelamatkan negeri yang kalian cintai ini dari dosa dan kehancuran.
Marsina menggugat naskah Widi Suherto disadur berdasarkan karya Ratna Sarumpait dengan lakon Marsina diperankan oleh Ayu Yudhanul Makfuro. Dalam diperankan oleh Titin Ma'atus Solihah. Nenek diperankan oleh Adela Adrena Dwi Fuadi. Penari 1. Afisa Meliana Putri, 2. Nikmatul Afifah, 3. Putri Iriani Anja Kusuma, 4. Niki Astuti, 5. Miftahul Khairia, 6. Vina Firnanda. Penata musik Prisna Aura Rahma Putri. Penata rias Vina Firnanda. Penata kostum Niki Astuti. Penata lampu Freddy Wahyu dan Diki Kurniawan. Soundman Rio Febri Firmawan. Properti Muhammad Deak dan Muhammad Bahrul Anam. Stage Manager Ayu Yudhanul Makfuro. Pengampu matkul puisi, prosa dan drama Ibu Dr. Dwi Kunchorowati MPD. Pembimbing produksi Bapak Dr. Dwi